Nah, lu tuh sebenarnya pernah ngalamin masalah nggak sih dalam hidup lu? Atau lu pintar menyembunyikan sebenarnya? Lu Sebetulnya tuh bandel nggak sih gua sebenarnya? tuh uang gua habis untuk ngebayar. Ya, Man, apa semulus itu, Man, perjalanan hidup lu sebenarnya? Ya kalau ribut sama bini gua udah pasti. Tapi lu dulu playboy nggak? Lu percaya nggak sih dengan ajang-ajang kompetisi? Yang paling lu di Idol sama gua juga pernah. Pandangan lu tuh terhadap acara ajang-ajang itu gimana sebenarnya? Yang paling emosional buat lu tuh kayaknya Idol ya? Di situlah gua galau dan sebagainya. Iya, sempet sedih dia. Yang bikin lu sedih apa, Man? Situasi atau Itu, suasana bekerja suasana itu. sama sesama juri ya? Bener, Di, bukannya apa? di Pop Academy nggak terlalu dapat chemistry. Sebelum lanjut nonton video ini, jangan lupa tekan tombol subscribe, nyalain loncengnya, like, dan share ke teman-teman kalian. Halo teman-teman sebangsa dan setanah air dimanapun kalian berada. Kembali lagi hari Selasa ini gue akan kembali nge-live di channel YouTube-nya Si Cepat Express dalam rangka tentu saja hujan hadiah YouTube Si Cepat Express. Ada 7,5 miliar hadiah totalnya. Hadiah utamanya berupa sebuah mobil senilai 1,2 miliar. Ada ratusan motor dan juga ada miliaran uang tunai. Caranya mudah banget, kalian tinggal scan QR Code di bawah ini. Dan jangan lupa untuk subscribe channel YouTube-nya Si Cepat Express. Follow Instagram-nya Si Cepat_Express. Dan tentu saja subscribe channel YouTube-nya Ariel Aso TV yang kalian cintai ini. Nah, untuk pengiriman cepat dan aman sampai di rumah, udah nggak perlu lagi dipromoin karena kalian tahu itu satu-satunya adalah Si Cepat Express. Dan kalau mau murah, ada produk namanya Halunya Si Cepat Express. Si Cepat Halu, harga mulai 5.000 saja. Pengiriman cepat sampai dalam 1 hari. Jadi tentunya kalau mau mudah, mau cepat, mau aman, harus pakai Halunya Si Cepat Express. Dan jangan lupa guys, Si Cepat Express itu adalah asli Indonesia. Kalau bukan kita yang bangga dengan produk Indonesia, siapa lagi? Jangan lupa untuk hujan hadiah YouTube Si Cepat Express ini ada passwordnya. Kalau kita telepon hujan hadiah YouTube Si Cepat, kalian wajib jawab dengan Si Cepat asli Indonesia. Jadi Man, Arman ini gue kenal nih dulu. Ini masih hobi, nanti nyambung nih ke tentang perilaku musisi nih ya. Gue kenal lu pertama aja dulu udah hobi Holden ya, ngebangun mobil. Terus sekarang benda-benda fashion. Lu nih bisa gue bilang salah satu musisi penyanyi yang masih bertahan 30 tahun ya, kita udah 30 tahun. 30 tahun. Tanpa banyak masalah. Amin, amin, amin. Gua drugs lah, anak teman-teman kita slang drugs, Dani dengan berbagai macam, Ariel pun bahkan mungkin. Nah lu tuh sebenarnya pernah ngalamin masalah nggak sih dalam hidup lu? Atau lu pintar menyembunyikan sebenarnya? Sebetulnya Lu tuh bandel nggak sih sebenarnya? Gua tuh uang gua habis untuk ngebayar teman-teman gua untuk diam lu semua sama wartawan. Gitu. Gua Iya, gue terus terang gini Man, jarang ya musisi ya, yang musisi seniman tuh kan hidupnya penuh dengan jatuh bangun. Iya, betul. Di zaman awal kita kenal 92, gue main ke tempat kosan lu, kontrakan lu ya, di Tebet ya. banget. Itu Dani yang kurang ajar. Lu Iya, ingat ada ingat cerita? yang ngomong ini enakan Arman lagu ini. bagusan Lagu lu. tak akan yang lain. Iya, ini bagusan lu yang nyanyi, Man. Itu memang sempat digeser sama Dani. Gue hapus. Dia nyanyi lagu itu. Suaranya kan butuh suara gede kan. Haruskah ku ulangi lagi. Kalau sekarang gue emang lebih cocok. Waktu itu kan suara gue masih Ya, tipis. kecil, tipis. Dia pulang soalnya gue timpa suara gue. Iya, gue misi. Enggak, bagusan gue bilang gitu. Dia kena nurut-nurut aja gitu, ya udahlah. Nah, Man, apa semulus itu Man perjalanan hidup lu sebenarnya? Sama yang dilihat, even gue bisa bilang gue temen deket lah ya, kita deket. Apa semulus itu perjalanan hidup? Ya emang Ekonomi, rumah tangga, career gitu. Apa semulus itu? Goncangan sosial gitu. ya kalau ribut sama bini gua udah pasti lah. Iya, semua Ada, rumah tangga semua begitu. rumah tangga ada. Bahkan sampai ribut yang lumayan cukup besar. Tapi enggak lah sampai mau cerai mah enggak gitu ya. Ya sampai misalnya enggak tanya sampai 3 hari gitu lah ya. Walaupun di serumah itu gitu kan. Diem-dieman. Oh, diem-dieman dan Biasanya rada perkara apa Man? Anak gitu. ego enggak Ego. sebelum anak malah. Ego ya, ego. Jadi misalnya gua kan keras orangnya gitu, nggak mau kalah gitu. Oh gitu lu ya? Keras gua keras, orangnya keras banget. Tapi nggak tahu lah tambah umur akhirnya. Tapi ngomongnya nggak keras, ngomongnya juga keras ya? kadang keras karena bokap gua tuh keras banget, Rick. Oke. Bokap gua tuh almarhum keras banget ya, gitu. ya. Jadi gue juga mungkin turunan atau juga gue juga pernah melihat bokap gue tuh keras gitu ya. Jadi gue juga akhirnya Kebawa lah ya, gitu. kebawa. Udah gitu kan konon katanya Banten itu, bapak gua kan Banten. Oke. Makanya tuh bagus Arman Maulana. Tuh bagus tuh kan Banten. Banten TB ya? TB. Konon katanya kan darah para Jawara. Oke, Konon sama kayak katanya Banyuwangi Banten. Ya, misalkan. jadi emang apa lu gitu lah. Tapi nah itu tuh dulu waktu pernikahan gue di umur 4
6-8 itu banyak banget kejadian sama bini gue tuh yang gue tuh keras gitu. Nah padahal kan sebetulnya ya cewek tuh nggak bisa digituin. Boleh kita tegas, boleh kita, tapi ya wanita namanya juga gitu. Wanita lebih tuh main memang- perasaan. Betul. Nah, akhirnya ya tambah umur, ya gue akhirnya mempelajari, oh ya bener juga ya geblek gue gitu dan sebagainya. Akhirnya gitu, kalau gue ribut mendingan gue cabut dulu. Gue cabut dulu aja. Gue kan seneng nonton film. Gue biasa nonton bioskop aja. Ya sering ketemu Arman di film sendirian nonton karena film. emang gue demennya gitu. Tapi bukan karena kalau gue ketemu lu gue lagi sendiri itu lagi ribut. Enggak. Gue emang Berarti ribut terus berarti. 12 kali gue ketemu. Jadi kalau ribut nggak mungkin nggak gitu ya. Nah tapi kalau lu berbicara masalah tadi Ekonomi, ekonomi, guncangan sosial, drugs gitu. Lu pernah tergoda nggak sih? Mabok, godaan, salah satu godaan terbesar seniman itu kan tuh. nah itu gue bingungnya tuh jadi gini. Gue zaman waktu gue kecil dari lahir ya sampai di SMP, itu gue tuh di daerah Buah Batu. Di Buah Batu yang waktu Jalan Harmis, jadi kan gue tuh pindah-pindah gitu ya. Tapi Di sini ke sini gitu. gitu. Bener-bener dekat. Oke. Bener-bener dekat. Tapi di Harmis itu lebih jadi kayak gini jadi kayak perbatasan jalur Gaza gitu. Yang sini tuh Harmis tuh rada-rada yang keluarga harmonis. Oke. Yang menengah ke atas lah gitu. Yang Jadi kiri kayak, Bronx. Nah, kiri itu Bronx. Nah, gua pada saat itu dari yang harmonis ini sempet gue pindah ke Sukarsik. Itu dekat lah berapa ratus meter gitu. Nah, justru pada saat gue beranjak dari SD ke SMP mau ke SMA, gue justru yang di Sukarsik itu. Pasarawan kan sebenarnya umur segitu kan. Teman-teman Pengen gue nyontek gaya-gaya orang kan. itu tetangga gue, sahabat-sahabat gue kayak Dadang, Aris, itu gue masih inget Deden gitu dan sebagainya. Itu Namanya sudah banget ya sebenarnya. Dadan, ya, Deden. gak ada Joko, Gak ada jarang. Bambang. Gak ada. Ada juga Ependi Ependi, lagi kan. Terus gue bilang itu tuh asli. Dia kadang-kadang jadi penada, kadang-kadang jadi suka nyuri gitu. Dan gue tahu gitu. Terus yang namanya kayak gele. Kalau dulu kan morfin, ini ya. Ya morfin. suntik kan. Nah, morfin teman. Itu tuh bener-bener gue kadang-kadang tuh nonton gini lah, karena teman gue gitu. Cuman gue nggak tahu kenapa nggak tertarik. Oh malah mungkin karena saking ekstrimnya yang lu tonton ya Man. Mungkin. Jadi takut malah. Kalau yang kita tonton pas usia remaja itu hal yang enak di rumah temen yang kaya gitu. Mungkin pengen nyoba ya? Mungkin. Nah terus gue rokok nih. Rokok. Nggak pernah tertarik gimana? Nah rokok. Pas SMA tuh. Pas SMA. Hah, lucu deh. Dia ketika ngomong, rokok man. Hah, gitu. Pas SMA, anak-anak teman-teman gitu. Semua lah nyobain. Gua bilang, lu kampungan lu nggak ngerokok. Rokok dong. Ini merek A misalnya. Oke, gue rokok deh. Setengah gitu. Apa sih gitu? Oh jangan itu dong. Kata teman gue yang satu, itu merek itu mah kampungan tuh. Ini dong. Yang B. Oke. Setengah. Nggak juga. Nggak teg gitu, ngerti nggak? Nggak connect ya. Yang C, yang D, yang E. Nggak ada. Ya wis, gue nggak ada gitu, nggak connect. Minum. Minum nih alkohol. Oke. Zaman udah nyanyi ini di kafe, di klub gitu kan. Di Bandung ya? Enggak, di Jakarta. Di Jakarta. Oh lah di Jakarta. Lulus SMA langsung Jakarta ya? Kalau Bandung justru gue sama sekali karir nyanyi tuh nggak ada. Di SMA aja yang ngeband Yang SMA. lomba antar SMA yang ketemu Dani segala macam ya. Justru yang gitu-gitu doang. Kalau yang udah profesional kan udah di Jakarta. Itu waktu di Jakarta gue next band. Yang sama Lilo, Raidinur. Nah itu kan ya dimain di klub-klub gitu kan. Di mana-mana lah. Temptation lah di mana-mana. Sama Lilo lu ya dulu ya? Lilo. Karena next band kan dulu kan Lu paling muda ya? Paling muda gua, paling muda. Nah, itu kan ya istilahnya karena kita main di klub itu suguhannya ya. Bonus-bonus tamu ya. Tukang ini bartender. Bartendernya kan pasti temen kan. Tukang ini teh Sunda banget, Sunda teh. Pasti kan dia ngomong, "Mau apa, Man?" Bebas, so. Ini botol tuh mau apa gitu, mau dibikinin sama dia gitu. Itu minuman bebas. Bebas. Nah, terus itu gua cobalah lu kali-kali lah draft beer, dia bilang gitu. Oke, gue minum 1 teguk 2 teguk. Pahit kan? Ini apanya gitu kan? Mendingan gua orange juice atau soft drink gitu ya. Ada manis gitu kan? Enggak, gue bilang. Oh, jangan itu dong. Ini tequila. Itu kan? Boleh. Gue gitu. Apa gitu kan? Tapi berarti udah nyoba semua juga ya, Man ya? Ya dikit-dikit saat itu gitu. Tapi lu dulu playboy nggak? Keren lo. Gua enggak. Tapi istri lu ini pacar kesekian tentunya?
Oh, iya. Oh. Jadi gue tuh pacaran biasa aja kan? jadi gue tuh kalau pacaran itu satu berapa bulan putus, berapa putus. Gak pernah tuh gue putus lagi. Gue gak pernah tuh lagi pacaran ngegebet, gak pernah gue. Ngegebet kayak anak sekarang tuh. Gak pernah gue. Emang dari dulu, dari zaman SMA lah gue ya, mulai pacaran. Kalau SMA malah di SMA juga sama juga sih sebenarnya, lebih gengsi, maksudnya gue gak punya pacar. Udah gue jadian sama lu deh, gitu kayak gitu lah, kayak gitu. Iya. Tapi itu juga sama, dari dulu tuh gue ya udah satu gitu. Kalau lu gitu misalnya, ya udah gue satu. Tapi karena lu cowok. Jadi itu guys ya, salah satu kunci menyelamatkan hidup dan memudahkan hidup ya Man ya. Kalau gue ini kan jatuh bangun ya. Iya. Memang orang ngelihat sekarangnya, tapi kan jatuh bangun itu juga pelajaran buat gue. Tapi orang lain nggak harus ngalamin itu untuk sukses. Contohnya Arman nih, beribadah, tekun, hidup lurus, tapi juga tidak terlalu anti. Buktinya sehat sampai sekarang. Sosok idola itu dia Man sebenarnya. Gem, di luar negeri siapa ya yang lurus? Bon Jovi kali lu ya. Bon Jovi kayaknya ya. Tapi Jovi waktu Bon Jovi-nya, gue pernah lihat foto-foto yang ini juga sih. Ada yang dia di kasur sama cewek telanjang, ada. Sekedar ini kayaknya kayak Rolling Stone yang itu katanya gitu. Pencitraan aja, image aja. Iyalah. Sekarang gini deh Man. Sekarang gini Man. 60 Minutes lu lihat nggak? Yang semuanya drugs sekian puluh tahun. Settingan gue rasa. Tapi gini loh. Tapi gini. Sekarang ya lu bayangin, Keith Richards itu udah 76 ya, 76. Iya. Masa kalau separahnya itu, badan masih bagus, stamina masih oke. Gue nonton Rolling Stone terakhir gue masih. Nonton yang Big Bang itu gue nonton. Mick Jagger, wajahnya waras. Dan lari-lari. Iya wajahnya waras gitu loh, ngerti gak? Jadi gue sama kakak tuh pernah ngomong gini, kayak kita dibohongin deh. Nih bayangin ya, nih kita ngomongin aja yang drugs beneran nih. Zaman-zaman grunge. Tumbang semua Pak. Semua. Bayangkan mati. Lane Staley, Stone Temple Pilots, semua tumbang Pak. Bener. Yang selamat itu cuman Eddie Vedder loh. Vedder loh. Bahkan sampai kayak misalkan Chris Cornell yang kita pikir teduh kehidupannya, ternyata kecanduan udah puluhan tahun sampai akhirnya dia putus asa bunuh diri gitu loh. Bener juga sih. Iya kan, jangan dibohongin loh kita. Mungkin aja sih. Mungkin ya memang party Ya, sebenarnya olahraga. Zaman Rolling Stone lagi gila ya, pasti lah party, seks, lebih ke seks gitu. Gaya hidup. Itunya gue rasa nggak separah itu ya. Karena gue aja perjuangannya setengah mati gitu loh. Dan sempet nggak gampang kan orang untuk keluar dari drugs itu kan gampang. Gue memang nggak seben sama lu. Sekarang aja udah gampang masuk angin ibaratnya gitu loh. Iya, sekarang pinggang-pinggang tuh kan, iya kan, kayak kita harus menebus kesalahan kita 7 tahun dulu dengan sekarang harus lebih sehat. Betul. Gitu loh. Dibohongin kayaknya kita. Nah, ngomongin band nih, lu di Gigi tuh paling deket sama siapa Man? Gue di Gigi paling yang bisa ngobrol anytime kadang. Sekarang malah sama Hendy gue. Sekarang paling deket Hendy malah ya. Hendy. Jadi ternyata Hendy itu adalah pendengar terbaik, pendengar yang paling baik, dan dia tuh ternyata punya jiwa mendamaikan, penengah. Bukan, punya jiwa kantor manajemen. Jadi dia tuh bisa mengatur gitu, tak. Sebaiknya dan gini. Baron tuh sekarang malah kayak misalnya kayak keuangan apa tuh kebanyakan minta tolong ke Hendy. Gitu. Kayak gitu. Ya Bojana gue dekat, ya karena gue kan 20 tahun sekamar sama dia. Dia umurnya berapa sih Bojana? Beda 8 tahun sama gue. 58. Gue mau 58. Ini band-band tua yang tampangnya nggak berubah karena udah dari dulu tua. Nah, Bujana awet tua juga. Awet tua sih. Bujana tuh pas keluar, bukumis sudah. Tiba-tiba keluar lain. Nggak berubah loh dia. Nggak berubahnya, tapi ya dari dulu begitu. Iya, gitu. emang gitu Bujana tuh. Dia juga nggak ngerokok ya. Sama, Bujana juga nggak ngerokok. Tapi kalau Bujana masih ngopi, dia ngopi banget ya. Ngopi banget. Tapi kalau Bujana tuh kalau misalnya lagi ngobrol nih, ada wine, wine atau bir itu masih. Gua dong. Atau. Oke. Gue sama Hendy, yang sama sekali sama tuh, yang ngerokok sama nggak minum. Band bersih, tapi dulu Thomas juga sempat jatuh juga. Ganti-ganti basis dan drummer karena basis cuma satu, si Opet doang. Opet, drummer ya. Drummer yang lumayan. Ronald, Budi, baru Hendy. Ya 3 doang sih ya. 3 doang. Karir dari tahun 95 emang ya? Enggak, album pertama? 94, tapi pengerjaan tuh 93. 93 yang lu kita ketemu di Triple M. Ya, betul. Yang ada 4. Iya, betul. Andiliani. Nih, kita ngomong hari ini dan ke depan nih. Sekarang. Itu tadi kisah-kisah lama, guys. Ini
Kita udah mendekati bicara-bicara penting nih, Man. Sekarang lagi sibuk di Pop Academy ya? Yap, Pop Academy. Lu percaya nggak sih dengan ajang-ajang kompetisi? Yang paling, lu di Idol sama gua juga pernah. Lu juga kemudian pegang The Voice ya. Sekarang Pop Academy. Pandangan lu tuh terhadap acara ajang-ajang itu gimana sebenarnya? Kalau gue sih percaya ya. Jadi gini, jalur atau jalan seseorang mencapai kesuksesan itu kan bisa dari macam-macam. Nah, salah satunya adalah kompetisi itu gitu, dari kompetisi di TV-TV. Walaupun sekarang YouTube Banyak banget dan sebagainya itu udah platform gampang bisa banget lah gitu untuk lu dari kamar aja bisa jadi terkenal. Misalnya GAC itu kan benar dari kamar bertiga akhirnya jadi dikontrak sama Sony. Nah, tapi gue percaya dari ajang kompetisi itu adalah salah satu platform untuk orang bisa jadi seorang. Tapi memang balik lagi ke orangnya. Lu mau apa enggak? Betul. Ini contoh. Kalau Lala, Marion Jola, emang itu ya udah pas aja gitu ya. Datang ke Idol. Memang kemampuan luar biasa. Kemampuan ada. Platform gede. Tongkrongan juga oke. Pokoknya udahlah whole package gitu ya. Contoh adalah Kunto Aji. Oke. Kunto kecoret ke 8 kalau nggak salah, 8 besar. Itu Idol juga ya? Idol. Di Zaman? 8 besar ke zaman Gisel. Masih Anang doang ya? Anang ya? Anang ya? Anang itu Anang, zaman jurinya Anang pasti. Gua nggak. Iya, Gisel tuh Anang tuh yang fight. Oh, iya. Ya Anang sih masalah pasti yang salah. Si Kunto itu gue ngobrol sama dia, gue sangat berterima kasih sama Idol karena dia kayak dibukakan link kenal dengan musisi di situ, dikenal Kunto Aji walaupun sedikit dia bilang itu, tapi ada basic ya. Jadi band ini ada misalnya band-band siapa atau misalnya itu anak wah ini asik nih, jadi kebuka, tapi Kuntonya sendiri yang memang berusaha menggunakan link-link itu akhirnya menjadi seperti Kunto Aji sekarang. Nah, kalau misalnya lu dikasih idol yang begitu besar tapi lu nya juga males, ya sama bohong kalau menurut gue gitu. Lu mau dikasih platform apapun kalau lu nya juga males tidak menggunakan link-link yang privilege yang lu dapat di kompetisi itu, ya sampai kapanpun nggak akan jadi juga. Kita ngasih tempat untuk orang-orang berbakat. Iya, jelas. Sisanya ya lu ya gitu. Apalagi sekarang lu lihat sendiri Instagram mereka kalau udah masuk live konser itu dari yang kita nyalip juri-jurinya dang ya. Bahkan juri pun dapat followers dari mereka gitu. Jadi sebetulnya privilege mereka tuh udah lebih gampang sekarang dikasih platform kompetisi itu, tapi tinggal balik lagi ke merekanya sih kalau gue bantu. Dari semua pengalaman ya. Tadi gue sebutin pertama The Voice ya, The Voice season 1, The Voice season 2 gue, 3 lu lagi, balik lu lagi, terus sebenarnya idol kita sempat ketemu di sela-sela itu. Dan sekarang yang paling emosional buat lu tuh kayaknya idol ya. Yep. Kenapa, Man? Enggak, karena gini, itu tuh idol udah lama nggak ada. Berapa tahun ya? Nggak ada idol kita. 5 ya, 4-5 tahun. Idol is back. Nggak ada. Tiba-tiba gue terpilih menjadi salah satu juri idol. Dan bersama lu, Judika, Maya, dan Unge, BCL. Unge ya? Iya, Unge, betul. Itu menghasilkan sebuah, superstar baru? Bukan. Pertunjukan show. yang chemistry yang padahal gue belum pernah ketemu sama lu di ajang kompetisi seperti itu jadi juri. Judika belum, sama Maya belum, BCL belum. Kalau di backstage sering sama orang itu. Tapi tiba-tiba di hari pertama tuh udah chemistry-nya tuh udah enak gitu. Nggak ada dibuat-buat, nggak ada gimmick dan sebagainya. Nggak ada settingan ya. Gimmick yang terjadi adalah kreativitas kita gitu. Karena kegendengan kita. Aja gitu. Nah, akhirnya perjalanan idol terus. Nah, tiba-tiba sampai terakhir idol selesai itu menghasilkan yang gila-gila juga gitu si idol-idolnya tuh. Marion Jola, Jody, Abdul, Gea, Maria sebagai juaranya juga. Bangga banget gitu, gue wah keren banget nih gue bilang. Oh iya, juara yang satunya Maria. Juara duanya Abdul. Cuman kan Maria itu kenapa telat? Karena Maria itu waktu selama idol dia hutang sama gerejanya, hutang pelayanan. Jadi pada saat udah selesai idol dan masih sekolah juga di sana. Dia nggak bisa langsung bikin album dan sebagainya, single dan sebagainya. Dia harus tetap tinggal di Medan. Nah udahlah, gue tiba-tiba gue ditarikkan ke The Voice oleh yang punya TV. Jadi emang minta tolong. Gue kan ya sekarang gini, GTV, MNC, RCTI kan itu satu grup gitu. Nah di GTV tiba-tiba ada lagi The Voice setelah yang elu di RCTI di bawah. Setelah idol kita. Idol terus kan yang The Voice gua. Dulu kan di RCTI terus ditariklah ke GTV. Nah pada saat itu idol selesai,
The Voice masuk maksudnya ada. Nah, minta tolong emang. Mbak Angela emang minta tolong ke Benny Baho. Benny Baho ya karena Benny Baho kan sesama Bandung di KSB dulu zaman Kang Hari Lusri. Langsung nelpon gua kan. Bro, naon euy cenah teh? Tulungan. Karunya karunya tulungan. Apaan gua bilang? Ini The Voice. Oh, ada The Voice. Waduh, gua bilang gua langsung telepon Mbak Dini, gua langsung telepon Mbak Kanti, Uve, Fabian semua. Gua bilang ini gimana ya? Terus ya gimana kan ini kan keluarga kita juga. Dia bilang ya udah sok aja gitu. Ya udah akhirnya ke The Voice lah. Ternyata pada saat The Voice yang berjalan itu gak tahu kenapa sih programmernya si The Voice itu pengen langsung nyambung kan idol. langsung kan bukan nyambung lagi The Voice berikutnya. Makanya yang waktu si Omes pembawa acara itu dan inilah juara The Voice 2000 berapa ya? 2017 kan? Iya. The Voice 2018. Gue bilang, gue bingung, si Omes salah deh. Ini kan 2017, gue bilang gitu kan. 2017 mah Idol gimana sih? Iya, 2018. Juara 2019. 2019 gimana sih si Omes ini kan 2018. Terus gue pas setelah dia cut gitu kan, Mes mana salah sih ya Mes ngomongnya. Tadi kok dulu 2019. Enggak Kang, emang ini kan nanti langsung. Gue kaget kan, langsung ternyata disambung lagi dengan season baru. Nah, Idol masuk mulai. Nah, disitulah gua galau dan sebagainya. Iya, sempat sedih dia. Dan gua tuh masih berusaha gini. Gua nelfon sama Fabian. Gua nelfon Mbak Dini. Bisa kok gua bilang. Bisa kok. Secara jadwal tuh bisa. Cuman kan Anang nih kayak ini, move-nya Anang nih kayak gua curiga sih emang. Dia nyongkel lu ya dengan kayaknya movementnya. sih, Dia kan tahu. politisi kan, Mungkin jago kan. Kalau dia dibayar satu episode 30 juta, mungkin dia cuma dapat 10 juta. Malah mungkin dia yang bayar. Mungkin dia bagi-bagi gitu. Jadi gue di situ, wah gue sedih banget. Tapi kan Kobi bilang, tapi kan nggak mungkin lah dia bilang si apa namanya Idol tuh Fremantle. Ini Talpa. Dua perusahaan yang bersaing berbeda bersaing berbeda. Kalau mungkin dua-duanya Talpa atau dua-duanya Fremantle ada. Oh dari satu sudut itu juga ya benar. Dari sudut ya mungkin ada satu juga banyak kayak gak ada orang aja. Gue juga menerima itu cuman ya itulah yang kesedihan gue langsung ke lu. Gue ke Judika, aduh gue sedih banget gitu pas gue. Yang bikin lu sedih apa man? Situasi atau suasana bekerja sama sesama juri? Bener, gue jatuh cintanya apa? Di Pop Academy nggak terlalu dapat chemistry? Nggak, karena kan kalau Pop Academy nggak kayak Idol. Jurinya kan 14. 14. Bahkan sekarang ditambah Nino. Oh, gantian. Jadi kadang-kadang misalnya gue udah cocok chemistry sama lu nih. Nah, besoknya belum tentu ketemu kan. Gue harus sama Ariel misalnya. Besoknya ketemu Nino, besoknya ketemu Anji, besoknya ketemu. Dan kadang-kadang lu skip juga perkembangan dari. Betul, gue sendiri kan nggak tiap hari. Kadang-kadang Oke. Itu kan. Nah, The Voice asik. Gitu. Cuman berat ya man ya. Nah, berat banget. Kan? Iya, berat banget. Misalkan nih Jumat kita live ya. Minggu udah harus setor lagu. Selasa ketok aransemen, Rebo latihan, Kemis JR. Udah gitu. Kerja seminggu. Enggak, Apa? Terakhirnya dicoret sama lu. Iya, coret sama kita sendiri. Kan itu tuh wah berat lah. Ya, pertentangan batin di antara kita. Kalau secara chemistry mah oke gitu ya. The Voice juga asik gitu. Nah, The Voice itu siapa aja man? Lu? Dua kali. Yang pertama itu ada Anggun. Jadi Titi yang sebangku Vidi Nino, gue Anggun. 4. Nah, terus Anggun cabut ya. Balik. Jadi Isyana. Oh, Isyana. Ya. Oke. Nah, kenapa gue balik lagi ke Idol? Kenapa begitu? Karena ya itu gue jatuh cinta banget tuh. Maksud gue pada saat berlima kita ngejudge ketemu langsung klik kayak keluarga aja gitu. Terus ya teman-teman RCTI juga asik-asik juga gitu deh. Jadi ya tapi terutama ke Lulu Padenya sih gue sih. Ya udah. Tidak ada ini apa? Kita tuh tidak bermain politis lah ya. Semua demi kebaikan show ya. Bener nggak? Iya, lucu lah waktu yang dulu Unge juga sempat marah-marah. Oh iya, sempat berantem. Sama Maya. Ya, berantem. Kan, berantem. Bener loh, Bunga itu sempat berantem sama Maya dulu. Dan lumayan cukup gokil. Masih minggu pertama ya. Iya. Baru seminggu pertama. Terus kita kayak di sidang sampai jam 4 pagi ya man ya. Arman udah WA gue sama si opo kira gitu. Aduh iya. Tapi setelah itu cair ya. Langsung diomongin, nggak ngomong di belakang. Jadi BCL tuh ya waktu itu di luar sikapnya yang cukup agak over keras atau terlalu sensitif. Mayanya keras, BCL-nya sensitif. Padahal cuman gimmick ya. Siapa yang suka telat. Tapi
gue salutnya adalah dia berani mengungkapkan itu di depan kita Betul. semua untuk cari Betul. penyelesaian. Dan akhirnya selesai. Dan akhirnya chemistry-nya benar-benar Langsung gila. kebangun. Gila banget. Man, pertanyaan terakhir nih. Sekangen apa manggung dan pengennya gimana nih saran untuk pemerintah mungkin atau gimana untuk teman-teman musisi ini kayaknya kita akan paling terakhir dipikirin. Iya. Karena Dipikir kan kita mengumpulkan semua, ya mungkin kalau kita beruntung ada tabungannya. Betul. Tapi musik itu kan bukan tentang superstar aja. Banyak layer-layer di bawah kita. banyak banget. Kru, Bener. panggung, kru musisi, kameramen, fotografer, Banyak banget. stage management. Iya, betul. Ini lu ngeliat ini kira-kira sampai kapan, Man? Saran lu apa, Man? Ya. Karena suara lu pasti akan didengar oleh minimal oleh Mas Menteri kita nih, Pak Rekraf, nanti bisa berjuang ke Satgas atau ke Menteri Dalam Negeri, ke Gubernur atau gimana gitu. Ke Gubernur di seluruh Indonesia lah, maksud gue ya. Kalau menurut gue sih sarannya adalah yang adil kan. Itu aja sih kalau gue adil. Maksudnya kalau memang Implementasinya contohnya jadi misalnya. gini, kalau memang tidak boleh kita selama ini kita kan udah jalan ya bermain musik ya, walaupun ya Nggak ada virtual. penonton. Hah? Nggak ada penonton. Iya, itu maksudnya virtual gitu kan. Nah, ya kalau memang orang kita sebagai musisi tidak boleh mengumpulkan massa karena dan kita Tapi juga pengumpulan massa itu juga harus jelas dulu klasifikasinya. Yang perkerumunan itu yang lu maksud yang apa sih? Iya, Ya kan bolehnya batasnya jarak, kalau bisa jaga disiplin kan nggak masalah. nggak masalah. Iya. Nah, itu maksudnya Itu keadilan situ ya. maksudnya adil gitu. Maksudnya adil memang ayo kita jalanin gitu. Nggak boleh gitu. Ayo, orang kita udah jalanin kok sampai saat ini. Nah, tapi di part-part yang lain ya harus gitu juga dong gitu. Karena seperti yang tadi lu bilang, bukan hanya kita yang ya kita ada tabungan gitu. Iya. Tapi layer-layer yang di belakang kita yang itu tuh banyak banget. Contoh gini, Arman di calling oleh satu perusahaan A. Yap. Man bikinin dong dari rumah lagu akustikan berdua. Lu cukup berdua sama satu kameramen. Benar. Yang lain kagak dapat kerjaan. Nggak ada. Nah, itu kan kesian gitu. Yap. Kita mungkin tetap bisa dapat sebulan 2-3 kali. Iya. Cukuplah listrik, Cukup, makan cukup. gitu. Nah, terus itu makanya saran dong dari Kang Arman untuk pemerintah gitu. Apa? Gue sih simple, maksudnya Aturan yang jelas ya, Man. itu aturan yang jelas dan adil, dijalankan dengan adil kalau menurut gue, dijalankan dengan adil, dijalankan dengan benar. Contoh, Ya itu, kalau misalnya kafe kapasitas 500. ya bisa boleh cuman 250 Cepet, atau cepet. 200 bisa gitu ya, dari 500. Ya udah, jalankanlah itu dengan protokol yang saya gitu. Nah, ini Daripada ngumpet-ngumpet malah bahaya. kan jadi terus aja positifnya makin banyak Iya, positifnya iya. gitu. Dan ya gini, Indonesia itu kan sebenarnya pasal-pasal hukum dan sebagainya itu udah ada. Cuman tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Itu aja sih sebetulnya. Tapi kan khusus COVID ini kan memang belum, kemarin-kemarin ini kan kasus pertama kali di dunia yang sampai kayak gini, makanya gagap semua ya. Tapi kan sekarang udah 7-8 bulan. Sebenarnya udah ada protokol-protokol dan pasal-pasal yang sudah dituliskan lah gitu sebenarnya. Tapi tetap aja kan implementasinya itu kan di sini mah ada yang iya, ada yang enggak gitu. Termasuk lu kan nggak jadi kan? Iya. Yang hutan itu kan? Iya, Dan lu bener-bener. udah ngomong ke gua kan? Iya, ngomong gini, Wah, terus yang sama pas ketemu di sana. iya, Kan? akhirnya Wah, gua senang banget karena tuh. kebocoran preskon, Iya. mereka curi start gitu, akhirnya mengundang polemik yang Iya, panas sekali iya, sampai gua gubernur. lihat di TV kan. Akhirnya ya udah Iya, batal. langsung. Iya, Gua padahal udah seneng banget, gua udah waduh ini kalau jadi. bisa jadi titik terang Iya, kan. gua bilang mudah-mudahan ya pasti Nggak jadi. Dan akhirnya berkepanjangan nih. Sekarang kita belum bisa manggung ada penontonnya. banget belum ya dari kemarin ada pun yang penonton tuh ya ini. Dan pemecahannya itu bukan charity menurut gua. Charity itu hanya untuk darurat ya, Man, ya. Darurat, itu mah, Kalau pengen menimbulkan semua ekosistem kita ya memang harus ada aturan jelas ya. Bener, itu aturan jelas dan dijalankan dengan benar. Itu aja. Contohnya misalkan kayak harga masker untuk 200 penonton itu kan bisa dimasukkan. Terus kemudian harga rapid dan tiap kantor kan juga biasanya disiplin. Ini kegelisahan kita dari musisi, mudah-mudahan teman-teman di atas bisa memperjuangkannya. Ama kadang-kadang gini, sorry ini satu lagi aja. Gue banyak banget lihat di komen gitu. Alah, apaan sih musik kan nggak penting. Yang penting, nah, oke untuk sebagian. Tapi yang tadi Ari bilang, layernya itu banyak. Itu bukan jangan lihat kita. Ari Lasso atau Arman Maulana aja. Betul. Banyak banget yang Keluarga. ratusan. Ari Lasso band dan manajemen aja Nah, satu coba, awak berapa? 18. Itu Itu baru 18 satu. kalau punya buntut 2-3 orang anak sama suami atau istri udah 18 kali 4 gitu. Kali 4 udah berapa? Itu baru lu kok. Baru belum panggungnya. lampu, Dan apa, banyak sound teman-teman system. yang sekarang secara ekonomi kesian ya, tapi
mudah-mudahan kita tidak membutuhkan, ya uang cash memang mungkin butuh, tapi yang terpenting adalah aturannya Man ya. Betul. Jadi kita bisa melaksanakan lagi kegiatan kita dengan sangat ketat. Sangat ketat dengan si layer-layer itu ke bawah lagi. Betul. Karena musik itu bukan cuma sekedar mendengar, ada industri di situ ya. Betul. Waduh. Makasih, sehat selalu. Alhamdulillah. Sukses untuk Pop Academy. Yap. Mudah-mudahan cepat menemukan chemistry ya. Amin, 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 amin. Tapi ketemu dong chemistry udah mereka. Di beberapa ada. yang Enggak semua. Iya susah sih ya. Susah. Enggak ada. Ketemu kadang sekali. Kadang 2 kali. Udah gitu tuh nggak ketemu lagi. Dan basicnya bukan satu tongkrongan. Betul gitu. Mudah-mudahan tahun depan Arman balik ke Idol 6. Atau kita jadi 6. Kenapa nggak jadi 6? Kenapa? Mbak Dini kenapa sih nggak jadi 6? Kobi kenapa sih nggak jadi 6? Coba. Hah? Kebanyakan? Masa nggak ada masalah ya? Nggak masalah. Pop Academy 14 ya? Tapi kan itu... Iya kan bisa 6 langsung. Iya. Satu panel sekarang lu duduk berberapa? Berenam kan? Enggak, berlima. Tapi hostnya banyak kan? Hostnya banyak. Iya kan hostnya kita bisa. Atau Anang jadi host. Bisa Anang jadi make up. Make up lebih. Atau wardrobe ya? Wardrobe bisa, make up bisa. Atau sekalian office boy gimana? Thank you, sehat selalu ya. Salam keluarga. Terima kasih untuk relasi sore ini.